Pemirsa, kemunculan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara mengejutkan berbagai pihak. Meski tak butuh waktu lama, pendiri tanggul yakni PT KCN buka suara terkait dengan pembangunan pelabuhan tersebut, namun bukan berarti masalah selesai. Nelayan merasa kesulitan untuk mencari ikan. Lalu apa solusinya? Berikut telusur kasus ratap nelayan di balik beton Cilincing oleh jurnalis Metro TV Raida Pulpi berikut ini. Perairan Jakarta tak pernah berhenti membuat gebrakan, pemirsa. Kali ini ada tembok beton yang terbentang beberapa kilometer di perairan Cilincing. Beberapa pihak sempat saling lempar bahwa ini tanggung jawab siapa, tapi sudah terjawab. Karena sebuah perusahaan menyebut bahwa tembok beton itu akan dibuat menjadi pelabuhan. Tapi ternyata nelayan sekitar, terutama di daerah Cilincing ini merasa dirugikan karena mereka kesulitan untuk mencari ikan, harus memutar, otomatis biaya bahan bakar yang dikeluarkan pun lebih banyak. Lalu sebenarnya apakah mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan bagaimana jalan keluarnya? Ikuti penelusuran kami. Tanggul beton yang muncul di perairan Cilincing, Jakarta Utara menghebohkan berbagai pihak. Pasalnya, sejumlah pihak seolah saling lempar soal siapa pemilik dan tujuan beton sepanjang 2 hingga 3 km ini berdiri tegak di tengah laut. Namun tak butuh waktu lama, pendiri tanggul beton misterius muncul ke hadapan publik membawa klarifikasi. PT Karya Citra Nusantara atau PT KCN mengaku tengah membangun dermaga untuk bongkar muat batu bara dan komoditas lainnya sejak tahun 2010. Bahkan pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sudah melalui proses selama 2 tahun. Kita ini masih setengah jadi yang ada tembok 4 meter, ada batu bara di dalam, di sini ada setting pond, ini adalah pier 2. Ini yang saya tadi jelaskan akan selesai tahun 2025 untuk reklamasinya. Kalau pelabuhannya sudah jadi, untuk pengerukan kolamnya dalam proses, jadi kita di sini. Lalu di mana tanggul yang sekarang dihebohkan? Ini ada di sini. Nanti di sisi sini tetap juga ada pemancangan baru direklamasi. Ini yang selesai tahun 2026. Sebetulnya ini DKI sudah sangat benar melakukan proyek terpadu. Nah, kami akan mendukung itu untuk kolaborasi. Cuma ini yang tadi saya sampaikan, target penyelesaian solusi terpadu ini kan diharapkan pada 2027 semester kedua. Jadi sebetulnya kalau untuk solusi nelayan ini yang terbaik. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan PT KCN sudah mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL tahun 2023. Ada PKPRL tahun 2023 dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut di tahun 2024 dan sudah melakukan mitigasi dan sudah memberikan CSR kepada penduduk setempat sampai selesai dan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, penduduk di sana ada yang baru datang. Makanya hari ini pemerintah daerah memitigasi untuk bisa melihat kartu tanda penduduk, yang mana pendatang, yang mana penduduk asli. Meski pertanyaan publik sudah terjawab mengenai misteri tanggul beton, namun permasalahan tak sampai di situ. Nelayan mengaku kesulitan mencari ikan, bahkan harus memutar dan menghabiskan bahan bakar. Tim Metro TV menelusuri kampung nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Saya ada di dermaga Cilincing, Jakarta Utara, pemirsa. Sebenarnya kalau dari sini, tembok betonnya itu terlihat karena jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat. Jadi saya akan ajak Anda untuk naik kapal. Kami memutuskan untuk naik kapal mendekat ke tanggul beton untuk melihat seberapa jauh nelayan harus memutar jika ingin mencari ikan ke arah Marunda. Pemirsa, ini adalah penampakan beton di perairan Cilincing yang tidak muncul tiba-tiba, tapi sudah dibangun sejak beberapa tahun yang lalu yang diklarifikasi. Ini merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan. Kalau kita lihat dari struktur betonnya, ini memang bukan beton yang dipasang untuk menangkap ikan, bukan beton yang
pemirsa. Nah, PT KCN ini menyebut sudah mendata nelayan, kemudian memberikan CSR atau bantuan kepada nelayan yang terdampak. Nah, kita akan cari tahu apakah bantuan ini sudah sampai ke nelayan dan bantuan seperti apa. Kami juga sempat berbincang dengan pemilik kapal yang kami sewa. Ia menyebut tak tahu menahu soal pendataan nelayan, termasuk rencana kompensasi dari PT KCN. Kalau muter ya muter dari Cilincing itu ke Marunda itu jauh. Jadi biasanya lewatnya langsung motong sini, Pak? Iya, langsung motong lempeng gitu, lempeng. Ini kan naik ke atas dulu, baru belok ke sono, turun. Ini kan dari pihak perusahaan kan katanya sudah mendata nelayan. Kalau Bapak sendiri sudah terdata belum? Belum, kalau saya Karangija itu belum ada dataan apa-apa di wilayah saya itu belum. Kalau teman-teman yang mungkin nelayan ikan yang lain? Belum dengar juga kalau di wilayah saya. Tapi sempat dengar ada bantuan dari perusahaan nggak, Pak? Nggak ada. Sama sekali? Sama sekali belum ada. Tak hanya nelayan, Ketua Koperasi Nelayan Kalibaru Timur Tisno menyebut tak tahu menahu soal kompensasi tersebut. Di sisi sana tuh ada perbatasannya. Pesisirnya itu kan antara Cilincing dan Marunda ya. Nah, kalau untuk menjawab dengan merealisasikan beasiswa di STIP gitu kan, secara menyeluruh ya, saya sebagai pengurus nelayan di Kalibaru itu belum mendapat informasi langsung. Pembangunan ini, saya masih melaut itu belum sepanjang ini. Eksekusinya, itu kan sama teman-teman pengurus yang ada di Cilincing. Harusnya program itu sebelum berlanjut dengan berapa kilometer panjangnya dampaknya jadi kemana-mana gitu loh. Teman-teman pengurus Cilincing welcome harusnya. Bahkan Nusrin, nelayan lain menyebut sanksi akan mendapat kompensasi itu. Nggak nyampe ke nelayan tuh nggak nyampe. Habis di tengah jalan. Kalau orang-orang begitu. Jadi informasinya juga nggak dapat ya, Pak? Nggak dapet. Kan nelayan kita begitu nggak ada yang dapet. Nusrin juga mengklaim tak hanya perlu menambah bahan bakar untuk melaut, namun limbah juga jadi permasalahan serius. Pengaruh juga sih, karena kan dia limbahnya keluar terus. Oh. Jadi itu pengaruh limbah. Mengganggu ya, Pak ya? Nggak jelas nggak ganggu lagi, bangkrutin. Sebelumnya PT KCN menyebut pihaknya perlu menjaga kearifan lokal dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan, salah satunya beasiswa. Selama ini kami kalau untuk CSR pun lebih kepada pendidikan dan kesehatan. Ya, kami sudah program, nanti bisa dilihat program-program beasiswa kita menggandeng sekolah tinggi ilmu pelayaran, karena kami berharap saudara-saudara kita nelayan kan kalau anak-anaknya bisa menjadi sarjana dan punya kesempatan yang lebih baik. Pendiri tanggul beton sudah diketahui, tujuannya pun sudah ada. Izin disebut juga sudah dikantongi, tapi permasalahan dengan nelayan tampaknya perlu segera diberesin. Konfirmasi dari pihak perusahaan sudah ada, dari pemerintah juga sudah ada. Tapi apakah lantas dengan adanya tembok di Cilincing ini menyelesaikan permasalahan para nelayan yang kesulitan untuk mencari ikan, kemudian harus mengeluarkan lebih banyak biaya bahan bakar karena mereka harus memutar? Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.